Selamat pagi Smart Listeners, sudah kembali di hari Jumat lagi. Untuk Anda di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali Smart Listeners dalam program Smart Happiness yang akan memberikan Anda asupan inspirasi dan juga motivasi ya di minggu ini yang pastinya bisa bermanfaat untuk kebahagiaan diri Anda. Dan Tasya Rustama akan menemani Anda kurang lebih selama 60 menit ke depan. Kita akan berbincang bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, bahagia. Pak Arfan gimana kabarnya? Kabarnya masih berproses, Masih ya, karena berproses. memang mengalami duka cita itu kan nggak bisa sebentar ya. Tapi ya kita jalani aja, ya, kita jalani saja. The show must go on ya. Hidupnya harus terus berjalan ke depan gitu. Jadi saya Yes. selalu berproses, setiap hari selalu berproses begitu. Baik, semoga prosesnya dapat dijalani dengan nyaman ya Pak Arfan ya. Walaupun mungkin banyak hal yang gak nyaman begitu, tapi semoga bisa dilalui dengan baik sampai dengan akhirnya nanti ada di satu titik cerah begitu. Ibaratnya sekarang lagi jalan di terowongan begitu ya Pak Arfan ya. Nanti akan ada cahaya semoga yang bisa melingkupi Pak Arfan kembali. Oke Pak Arfan, di kesempatan pagi hari ini kita membahas sebuah hal yang ini juga saya renungi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai detik ini masih saya renungi begitu ya Pak Arfan ya. Dan pas banget di hari ini Pak Arfan mengangkat topik ini. How do you want to remembered? Namun sebelum kita bahas seputar topik itu, mungkin bahas dulu Pak Arfan lagu yang tadi disajikan untuk Smart Listeners di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Jadi lagu ini bagus sekali ya, dinyanyikan oleh Beyonce. Judulnya adalah I Was Here. I Was Here itu kalau bahasa Indonesianya itu gini, aku pernah di sini. Aku pernah ada di sini gitu ya. Jadi lagu ini adalah lagu yang menginspirasi tentang bagaimana kita bisa meninggalkan jejak positif di dunia ini ya. Jadi ketika nanti kita meninggal dunia itu kan kalau ada pepatah yang mengatakan ya, gajah mati meninggalkan gading, Mhm, harimau mati meninggalkan belang, mhm, manusia mati meninggalkan apa? Nah, tentunya manusia mati sesungguhnya adalah meninggalkan legacy. mhm, Legacy dalam bentuk nama baik, legacy dalam bentuk dampak yang pernah kita hadirkan di dunia ini. mhm. Jadi ini lagu mengenai itu, ya, bagaimana orang-orang akan mengenang kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Ya, jadi lagunya bagus sekali ya. Mari saya bacakan pelan-pelan ya syairnya ya. Dan lagu ini sudah ditonton 11 juta orang loh di ini ya di YouTube ya. I want to leave my footprints on the sand of time. Aku ingin meninggalkan jejak kakiku di atas pasir waktu. No, there was something that I left behind. Ya, tahu bahwa ada sesuatu yang berarti, ada sesuatu yang aku tinggalkan. When I leave this world, I leave no regrets. Ya, ketika aku meninggalkan dunia ini, aku tidak akan meninggalkan penyesalan. Leave something to remember, so they won't forget. Aku akan meninggalkan sesuatu untuk diingat, sehingga mereka tidak akan lupa kepadaku. I was here, I live, I love, I was here. Aku pernah ada di sini. Aku pernah hidup. Aku dicintai. Dan aku pernah di sini. I did. I have done everything that I wanted. Aku sudah melakukan semua yang aku inginkan. And it was more than I thought it would be. Dan itu lebih dari yang aku kira. I will leave my mark, so everyone will know I was here. Aku akan meninggalkan tanda. Aku akan meninggalkan jiwa. Semua orang akan tahu bahwa aku pernah di sini. I want to say I live each day until I died. Aku ingin mengatakan, aku hidup setiap hari sampai aku mati. Jadi dia bilang, I live each day. Jadi hidupnya itu betul-betul hidup yang dijalani dengan penuh penuh kesungguhan, hidup yang betul-betul dijiwai gitu ya, bukan sekedar numpang lewat gitu. Ya, you know that I been something in somebody's life. Kau tahu
bahwa aku telah menjadi sesuatu dalam hidup seseorang. The heart I have touched, hati yang telah aku sentuh, will be the proof that I live, that I made a difference. Hati yang telah aku sentuh akan menjadi bukti yang kutinggalkan bahwa aku membuat perbedaan. And this world will see, dan dunia ini akan melihat. I was here, I live, I love, I was here. Aku pernah ada di sini, aku pernah hidup, aku suka, aku pernah ada di sini. I've done everything that I wanted. Aku lakukan, aku sudah melakukan semua yang aku inginkan. And it was more than I thought it would be. Dan itu lebih daripada yang aku kira. Aku akan meninggalkan tandaku, sehingga semua orang akan tahu. Kemudian, I was here, I live, I love, I was here. Ya, I just want them to know, aku hanya ingin mereka tahu, that I gave my all, did my best, brought someone some happiness, left this world a little better just because I was here. I was here, I live, I love, I was here. Itu kata kuncinya itu. Aku pernah ada di sini, aku pernah hidup, aku dicintai, aku pernah di sini. Itu, Tasya. Baik, ini dalam sekali ya, Pak Arfan ya, jika direnungkan gitu, sebenarnya kita tuh pengen seperti apa sih begitu ya, yang ketika kita pergi, kita memberikan kesan seperti apa? Apakah, orang yang mungkin nanti kita tinggalkan akan sedih atau seperti apa begitu ya? Dan apakah hidup kita sudah benar-benar dijalani dengan maksimal? Tadi ada kata kunci juga, I gave all and did my best. Apakah kita benar-benar sudah memberikan semua dan benar-benar sudah mengusahakan yang terbaik kah begitu di dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi perenungan lagi Pak Arfan yang nanti akan kita bahas lagi begitu ya di sesi yang kedua. Izin kita jeda dulu sejenak untuk satu commercial break yang akan lewat. Smart listeners, Anda yang bergabung bersama dengan kami silakan bisa menggunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau Anda juga bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali, tetap bersama kami. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listeners, Anda bergabung bersama dengan kami dalam Smart Happiness di pagi hari ini masih membahas seputar how do you want to remembered. Ketika kita hidup begitu smart listeners di dunia, saya punya perumpamaan ini saya ini seperti debu begitu ya Pak Arfan. Ada sih, ada. Apalagi kalau udah tebel begitu kan, terasa banget kehadirannya. Tapi ketika itu sudah tidak ada, ya udah begitu aja gitu lewat. Karena dunia ini yang sebegitu luasnya, debu yang sekecil itu kan, itu bukan sebuah hal yang penting dan harus diperhitungkan begitu kan di dalam tatanan dunia ini. Dan bahkan jika itu menghilang juga ya sudah begitu saja. Namun apakah mindset ini tepat begitu ya Pak Arfan ya untuk membahas jika kita membahasakan begitu seperti apa kita ingin diingat. Silakan Pak Arfan mungkin bisa dijelaskan. Pak Arfan izin mungkin mic-nya bisa diaktifkan. Silakan Pak Arfan. Ya, kalau manusia itu hanya seperti debu saja, ya tidak akan ada artinya gitu. Berarti hidup kita itu tidak ada artinya, ya. Debu kan kalau hilang juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang sadar juga gitu. Jadi apakah benar hidup kita seperti itu, ya? Karena hidup itu kan sesungguhnya adalah anugerah Tuhan yang paling besar untuk kita, ya. Kita diberikan waktu gitu untuk bisa ada di dunia ini, dan segala sesuatu itu pasti ada alasannya kan, ya. Apa sih alasan kenapa sih Tuhan mengirim kita ke dunia ini gitu? Ya, jangankan Tuhan mengirim kita ke dunia ini, ya. Ya kita melakukan apapun di dunia ini pasti ada alasannya kan. Yes. Kenapa tadi pagi kita bangun pagi? Kenapa kita buru-buru berangkat ke tempat kerja? Ya, jadi ada alasannya gitu. Kenapa kita melakukan sesuatu gitu? Iya kan? Kita cari minum misalnya ya. Kenapa kok tahu-tahu kita cari minum? Kan ada alasannya, karena kita haus gitu kan. Kita cari makan, kenapa? Karena kita lapar.
Kita buru-buru berangkat ke tempat kerja. Kenapa? Karena kita ingin berkontribusi di dunia ini. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Itu kita sebagai manusia. Apalagi Tuhan. Tuhan menciptakan kita, ya. Ada yang namanya alasan penciptaan gitu. Kenapa sih kita diciptakan Tuhan di dunia ini? Kenapa sih kita diturunkan Tuhan ke dunia ini gitu? Kenapa kok ada yang namanya Arfan Pradiansyah? Kenapa kok ada yang namanya Tasya Rustama? Kenapa kok pernah ada orang di dunia ini yang baru 2 minggu yang lalu berpulang, istri saya, Heni Susanti? Pasti ada alasannya gitu. Kenapa Tuhan mengirimkan orang-orang itu ke dunia ini gitu. Jadi kita bukan debu sebetulnya. Ya, boleh saja ada orang yang menganggap, oh kita hanya debu. Berarti kita tidak punya arti di dunia ini. Kalau kita tidak punya arti, berarti kita sudah mengingkari Tuhan yang menciptakan kita dengan, dalam tanda petik, dengan susah payah gitu ya, dengan penuh effort, menjadikan kita manusia yang sebaik-baiknya gitu, Tasya. Jadi kita itu bukan hanya sebutir debu di dunia ini, tapi kita memiliki makna. Tapi masalahnya maknanya seperti apa? Nah, kita yang menciptakan gitu dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita gitu. Baik. Apakah makna atau hal-hal yang kita ciptakan ini agar kita bisa diingat dengan baik begitu ya oleh, orang sekitar kita, oleh dunia ini Pak Arfan, selalu berbentuk sebuah hal yang, apa ya, besar begitu? Atau hal-hal kecil sebenarnya itu bisa loh membuat kita diingat dengan baik begitu Pak Arfan? Karena ketika kita meninggalkan, ya udah, itu memang akan terasa untuk orang terdekat begitu, tapi life must go on, dunia tetap berjalan dan kita akan, ya udah terlupakan begitu Pak Arfan. Iya, makanya itu ya, ada orang yang meninggal dunia yang kelihatan bekas bahwa dia pernah ada di dunia ini itu hanya nisannya, Ya. hanya kuburannya saja bekas bahwa oh pernah ada orang yang namanya si X di dunia ini. Dari mana kita tahu? Oh ya, ada kuburannya. Gitu. Ada namanya di sana. Gitu ya. Jangankan orang-orang yang jauh dari dia. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang terdekat dengan dia saja tidak merasa kehilangan. Ya. Itu kan berarti parah ya. Orang-orang yang terdekat saja tidak merasa kehilangan. Apalagi orang-orang yang jauh. Itu kan menjadi sebuah tanda kan bahwa kehadiran kita di dunia ini ternyata tidak menjadi rahmat bagi semesta alam gitu. Tidak menjadi rahmat, tidak menjadi berkah bagi semesta alam gitu. Gitu. Jadi tidak harus gitu. Apakah kita hidup ini agar supaya nanti kalau kita meninggal itu supaya kita diingat orang gitu kan? Jawaban saya ya nggak harus. Itu pilihan gitu. Ada mau diingat atau enggak itu pilihan gitu. Karena ada orang yang mengatakan, ngapain sih kita mikirin, kan judul talkshow kita kan, How do you want to be remembered? How do you want to be remembered? Nanti kalau kamu meninggal, kamu ingin dikenang sebagai apa? Ada orang yang mengatakan pertanyaan itu nggak perlu. Nggak penting. Kenapa? Karena kalau kita membayangkan kita ingin dikenang sebagai apa, maka kita akan hidup dengan kemauan orang lain. Benar nggak? Benar. Jadi kita akan hidup di bawah keinginan orang lain. Kita nggak bisa bebas menjadi diri kita sendiri karena kita selalu mikirin nanti kita ingin dikenang sebagai apa, kan begitu. Sehingga ada juga orang yang tidak setuju dengan apa namanya dengan topik ini gitu. Ngapain sih kalau saya harus hidup, kalau saya harus membayangkan nanti saya dikenang orang sebagai apa, saya jadi terbebani katanya. Terbebani oleh ekspektasi sosial. Saya jadi tidak bebas untuk bertindak katanya gitu. Gitu ya. Kemudian saya jadi hidupnya di masa depan dong. Ngebayangin nanti kalau saya nggak ada, bukan hidup di masa kini. Gitu. Jadi ini pro dan kontra gitu. Ada orang yang mengatakan ya nggak harus begitu gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kita perlu memikirkan ini? Ya perlu memikirkan topik ini. Kita ingin dikenang sebagai apa? Karena salah satu kebutuhan manusia untuk hidup di dunia itu adalah yang namanya living a legacy. Jadi kebutuhan manusia itu ada 4 gitu ya. Nomor 1 adalah to live, ya kebutuhan untuk hidup, ya kita butuh syarat-syarat pokok untuk hidup, ya ada sandang, pangan, papan dan sebagainya itu. Yang kedua adalah to love. Apa itu to love? Kebutuhan untuk mengasihi, mencintai, gitu ya, punya orang yang dikasihi, ya. Yang ketiga adalah to learn.
yaitu kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk terus bertumbuh. Nah, yang keempat, itulah yang namanya to leave a legacy. Kebutuhan untuk meninggalkan legacy. Apa itu yang namanya legacy? Legacy itu adalah warisan. Legacy adalah dampak yang kita berikan kepada orang lain. Jadi, kalau kita ingin jadi orang yang berdampak gitu bagi orang lain, maka kita harus memikirkan pertanyaan ini. How do you want to be remembered? Kalau kita ingin jadi orang yang berdampak bagi orang lain, bukan hanya berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi berdampak bagi semua orang yang pernah bersentuhan dengan kita, ya, baik secara langsung maupun secara virtual gitu. Pernah bersentuhan dengan kita, kita meninggalkan apa? Nah, itu sebuah kebutuhan yang namanya legacy gitu. Supaya kita menjadi manusia yang berdampak. Karena sebaik-baiknya manusia itu kan adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, manfaat bagi orang lain itu ya yang paling bagus itu orang masih bisa memetik manfaat dari kita bukan hanya pada saat kita hidup, tapi bahkan pada saat kita sudah berpulang ke rahmatullah, orang masih bisa memetik manfaat dampak dari kita. Berupa apa? Tindakan yang pernah kita lakukan, kata-kata yang pernah kita lakukan, inspirasi yang pernah kita berikan, cinta yang pernah kita tinggalkan di hati orang-orang yang pernah mengenal kita gitu. Jadi ini sebuah kebutuhan yang namanya kebutuhan spiritual. Tapi kalau ada orang yang mengatakan enggak aku sih mau hidup sesuai kata hatiku aja gitu. Ngapain sih repot-repot mikirin apa yang mau dipikirin orang gitu. Itu aku akan jadi terbebani. Aku nggak jadi diriku sendiri. Aku nanti hidup di masa depan bukan hidup di masa kini. That's a choice gitu. Boleh aja ada orang yang berpendapat seperti itu gitu. Dan itu adalah pilihan. Tapi kalau Anda memilih untuk aku ingin jadi orang yang berdampak. Nah, kalau Anda ingin jadi orang yang berdampak, bahkan setelah Anda sudah tidak ada di dunia ini, seperti yang terjadi pada istri saya, udah nggak ada, tapi saya masih merasakan dampaknya yang begitu besar gitu, ya. Nanti kita bisa explore dampak apa sih yang saya rasakan kan begitu ya. Tapi kalau kita memang pengen jadi orang yang seperti itu, maka kita perlu mulai hari ini, mumpung masih ada waktu, kita renungkan pertanyaan ini, how do you want to be remembered? Kamu ingin dikenang sebagai apa gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Beyonce dalam lagu I Was Here. Itu tadi. Ketika kita berpulang Pak Arfan, ada hal-hal yang akan terus menjadi asupan amalan begitu ya untuk diri kita. Ini berdasarkan yang saya pelajari begitu ya sebagai muslim. Ya. Salah satunya adalah amal soleh begitu yang dilakukan. Ini mungkin salah satu juga legacy mungkin ya Pak Arfan, yang mungkin beberapa orang sengaja begitu meninggalkan hal ini agar ya bisa jadi ladang amal yang ketika mereka berpulang mereka tetap bisa mendapatkan amalan atau orang tetap bisa mendapatkan manfaat dari orang tersebut. Namun ini kan gak mudah ya Pak Arfan ya, apalagi menjaga hal tersebut. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap konsisten jika ini untuk beberapa orang yang memikirkan kita pengen dianggap sebagai orang yang bermanfaat dan orang bisa mengambil manfaat dari kita. Bagaimana caranya menjaga konsistensi itu Pak Arfan sampai dengan nanti saatnya kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Sekali lagi kami undang Anda di 0812 11 12 959. Kami juga tersedia di YouTube channel Radio Smart FM. Sudah ramai di sana? Anda juga bisa menjawab pertanyaan dari saya. Kira-kira Smart Listeners, sebuah perenungan di dalam diri Anda yang mungkin ingin dikenang begitu ya. Anda ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa oleh mungkin dunia atau orang-orang terdekat Anda. Boleh bergabung dan dijawab pertanyaan dari saya. Sekali lagi 0812 11 12 959. Kita jeda.